selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. BKSDA Sumatera Barat evakuasi buaya yang ditangkap warga. Seorang preman tukang peras pedagang pasar Lubuk Buaya diciduk polisi. Dari gulungan benang dirajut jadi aneka benda. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat mengevakuasi seekor buaya yang ditangkap warga Katiagan, Kecamatan Kinali, Pasaman Barat, hari Selasa. Petugas harus memastikan kondisi buaya sudah aman dan tidak mampu melawan lagi. Karena berat, petugas dibantu warga harus mengangkat buaya tersebut menggunakan 2 bilah papan ke atas truk. Selanjutnya, buaya akan dibawa ke Kota Padang untuk sementara waktu. BKSDA akan melepas liarkan kembali hewan yang dilindungi undang-undang tersebut ke lokasi yang aman. Buaya muara, jenis satwa yang dilindungi undang-undang. Dan rencana kami akan evakuasi hari ini ke tempat penampungan sementara yang ada di Kota Padang. Ini setelah kami ukur tadi, ukurannya persis 5 meter, lebar kurang lebih 90 ini. Bagi ruang waktu dengan satwa ini, karena di daerah kita ini dari dahulunya kan sudah ada buaya. Cuman sekarang ini kesannya sering ketemu sama kita karena rumah-rumah besarnya mungkin sudah terganggu oleh aktivitas kita manusia. Sudah 2 ekor buaya yang ditangkap karena memangsa warga yang beraktivitas di Sungai Batang Mandiangin. Kehadiran buaya yang sering menampakkan diri di sungai disinyalir karena habitat terganggu oleh kehadiran manusia. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Para guru Taman Kanak-Kanak di Kecamatan 5 Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu pagi kerja bakti membersihkan sekolah mereka. Murid-murid diliburkan karena tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar. Pasalnya, Selasa malam, sekolah ini direndam banjir. Akibatnya banyak perlengkapan sekolah terendam dan tak bisa digunakan. Banjir juga merendam permukiman serta merusak jalan dan puluhan hektar sawah. Selain itu, saluran irigasi juga mengalami kerusakan. Dalam 10 tahun terakhir, daerah ini memang menjadi langganan banjir. Namun banjir yang terjadi sepanjang Selasa petang hingga malam itu di luar dugaan warga. Selain hujan deras, banjir juga diperparah buruknya sistem drainase di kawasan ini. Ironinya, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman seolah tutup mata dengan penyebab banjir ini. Tapi yang sekarang luar biasa masuk semuanya. Alat perkantoran kami basah, buku-buku kami basah, kertas kami basah, ATK untuk anak-anak juga basah semua. Sekarang anak-anak gimana, Bu? Untuk hari ini mungkin sampai besok kami dulu anak dirumahkan dulu karena tidak bisa untuk kegiatan pembelajaran, semuanya fasilitas belajarnya basah. Nah, sekarang melebihi bisa 1 meter. Dampak dari inilah pengerukan pasir tabiang namanya bahasa Cikona. Ini kejadiannya sudah berapa lama, Pak? Kalau lama ini pun udah selama saya di sini 10 tahun, 10 tahun ini sering kejadian tapi nggak ada upaya dari pihak pemerintah. Cuman hanya program doang kayaknya. Menurut data yang dihimpun dari BMKG di Bandara Internasional Minangkabau, hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi diperkirakan masih akan terus terjadi di kawasan Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu, warga diimbau untuk selalu waspada, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Pohon tumbang di Jalan Lintas Sumatera Nagari Sungai Dare, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Darmasraya, mengakibatkan kemacetan panjang dari arah timur menuju Padang dan sebaliknya. Diduga pohon yang sudah tua ini tersenggol kendaraan besar yang melintas hingga mengakibatkannya tumbang ke tengah jalan.
Pohon tumbang menutupi semua badan jalan lintas Sumatera tersebut, akibatnya terjadi kemacetan panjang dari arah timur menuju Padang dan sebaliknya. Tidak ada korban jiwa atau kerugian materi. Meski jalan ditutup sementara, pengendara sepeda motor nekat menerobos jalan di sela-sela pohon tumbang tersebut. Kayunya tuh kena sama mobil trailer yang bawa peti kemas dari arah kemana nggak tahu ya. Saya di belakang dia, jadi saya kena itu, saya ngerem dadah. Tapi kalau saya pas nggak ada, saya gandengan sama dia. Gitu, 15 menit, 1 jam lah lebih kurang. Warga bersama anggota Polres Darmasraya memotong pohon yang tumbang itu dengan gergaji mesin dan mengevakuasinya ke pinggir jalan. Ya, kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwasanya ada pohon kayu tumbang di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di depan BBI Nagari Sungai Dareh. Karena laporan tersebut kami tanggapi langsung dan kami menghubungi dari pihak Polres juga. Alhamdulillah kami bergabung dengan KBO Sabara dengan personil lalu lintas juga untuk menangani kemacetan akibat pohon tumbang. Setelah jalan dibersihkan dari pohon tumbang, lalu lintas kembali normal. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Bangku dan meja santai ini merupakan hasil karya warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sijunjung. Perabotan estetis ini dipajang di salah satu lorong di lapas tersebut. Membuat perabot hanya satu dari sekian banyak keterampilan yang bisa dipelajari oleh warga binaan. Keterampilan lainnya adalah membuat papan karangan bunga dan bertani secara hidroponik. Pengelola lapas sengaja mendatangkan praktisi untuk melatih warga binaannya. Hebatnya, sebagian besar material untuk keterampilan tersebut berasal dari barang-barang yang tak terpakai. Selanjutnya ada kegiatan mebel yang bahan bakunya dari alam sekitar yang ada di lingkungan Lapas Sijunjung yang dilakukan oleh warga binaan. Selanjutnya juga ada pelatihan karangan bunga dan juga ada pelatihan hidroponik yang akan berguna bagi warga binaan nantinya lepas keluar dari Lapas Sijunjung dan akan mempunyai skill membangun usaha sendiri nantinya. Insya Allah akan menjadikan warga binaan kita ke depannya lebih bermanfaat bagi masyarakat. Warga binaan yang mengikuti kelas keterampilan ini mengaku antusias dan merasa sangat terbantu karena keterampilan tersebut bisa dijadikan bekal saat kembali ke tengah masyarakat. Sangat bersyukur Bu, karena sebagai warga binaan dalam menjalani proses hukuman yang kami jalani, kami sedang membangun jati diri kami untuk bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat setelah bebas nanti. Alhamdulillah. Ini bisa mengisi waktu juga ya Pak ya? Pasti Bu, pastinya Bu, bisa memutar waktu, menghilangkan kejenuhan. Bimbingan Iko merupakan suatu pelajaran teknis yang bagus. Siapa tahu besok saya di luar bisa melaksanakan atau membuat seperti yang itu. Pembinaan keterampilan bagi warga binaan merupakan kegiatan pokok di setiap lembaga pemasyarakatan di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sri Louis melaporkan dari Sijunjung.